mengklarifikasi buat netizen. Jadi bukan itu ya. Faktornya macam-macam. Salah satunya mungkin karena ya gaya hidup, pola hidup juga. Yang berikut. Nelangsa saya, kondisi Inbek belum pulih, udah dihadapkan pada gugatan cerai dari sang istri. Apakah tidak ada rasa kasihan sedikit pun yang tersisa dari istrinya? Ya Allah gitu ya. Ini mesti ditanya sama Dila. Ini tapi kan kuasa hukum keduanya nih. Ini kita bisa tanya langsung ke Bang Milano. Jadi gini, yang bisa mengerti itu hanya Dila sama Bekti. Kita pun nggak bisa ikut campur terlalu dalam. Apakah ini momen yang tepat atau tidak? Tapi ini lebih kepada kesepakatan mereka untuk mengakhiri ini dengan baik-baik dan semuanya happy ending. Bang Bella tuh sempat nanya nggak kenapa sekarang, kenapa nggak, kan maksudnya ini udah keluar, maksudnya udah berpisah nih secara tempat tinggal kan ya gitu. Kenapa nggak ya udah pisah dulu, mungkin ditelaah secara pelan-pelan sebelum langsung, ini kan gugatannya udah diajukan gitu loh. Udah diajukan ya? Sudah. Ya karena memang itu keputusannya mereka. Udah, Roy juga ikut ngomong. Saya juga udah coba kok. Ngomong ke siapa? Ngomong ke Bu Bekti sama Dila juga. Ngomongnya ke Dila. Ya sama kalau Bekti mah ya udah lah. Kalau Bekti kan hari-hari dia. Besok udah lupa dia kalau ngomong Bekti kan tiap hari. Sama Dila tuh. Sama Dila udah juga. Sudah. Jadi dua-duanya udah dicoba. Jadi sudah mencoba lah. Saya juga secara dari sahabatnya Bekti mencoba ke Dila, sudah mencoba. Akhirnya mereka mencoba nggak bisa. Nggak bisa. Memang akhirnya kasihan juga Dilanya, saya bilang. Kondisi Bekti sesudah atau kondisi keduanya setelah ini kan nggak ketemu gitu ya. Gitu. Itu gimana kondisi Bekti? Kalau Bekti kan dipegang sama keluarganya kan. Saya kembalikan dengan keluarganya. Ya ada rasa sedih pasti, rasa sakit ada. Cuman dikarenakan saya nggak bisa dibombardir juga dengan berita informasi dan lain-lain. Jadi hanya sedikit aja. Jadi kita encourage saja. Lebih ke encourage lewat ke anak-anak. Nanti anak-anak, nanti kita kerja untuk anak-anak. Jangan lupa tanggung jawabnya buat anak-anak. Nggak ada bekas anak Pak, gini-gini. Akhirnya dia semangat terus. Oke, anak-anak. Jadi dia sedihnya gimana? Apa kelihatannya apa yang dilakukan ketika dia sedih? Apakah makin emosi? Itu tidak pernah menunjukkan kalau dia sedih. Sedihnya. Tapi ya kita tahu gestur badan agak ngebungkuk ya, itu kita tahu. Udah hanya itu aja yang bisa dia lakukan. Nggak nangis, nggak apa, enggak. Tapi kita tahu gestur badan dia, lunglainya dan lain-lainnya. Kan dia kemarin juga cerita bahwa kondisi dia salah satunya adalah itu tadi, ada selain skip ingatannya juga suka kadang-kadang dia merasa ada sebuah kejadian padahal itu sebenarnya nggak ada gitu. Betul. Apakah dengan adanya masalah ini itu juga semakin memicu pikirannya yang justru kalau saya rasa ada sedikit lebih baiknya. Oh ya? Jadi down-nya tuh nggak terus. Kondisi ini justru bagus buat dia. Lebih baik gitu. Jadi bisa menerima dengan ikhlas karena besoknya udah nggak ingat. Agak lupa masalahnya, baru dia ingat pelan-pelan lagi, baru kita encourage. Jadi nggak benar-benar lagi dia tidur benar-benar mikirin, kan biasanya kalau udah stres kayak gini kan susah tidur, malah drop. Justru dengan kayak gini dia pulas aja sebenarnya. Jadi ini ya di satu sisi gitu ya, kita bisa melihat bahwa ini ada baiknya juga buat Bekti, ada baiknya juga buat Dila.